Ya, kita buka pembelajaran ke-11 mata kuliah penelitian tindakan kelas PTK. Ya, jadi nggak terasa udah 11 kali. Berarti kita 4 kali lagi dan sekali lagi ujian akhir semester. Lebih kurang sebulan lagi. Ya, jadi itu. Ya. Jadi dalam PTK ini penelitian tindakan kelas ya sama dengan seperti yang saya katakan yang sudah ya bahwa PTK penelitian tindakan kelas, penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, penelitian kombinasi. Jadi judulnya itu kadang-kadang kita mencari judul itu sangat susah. Ya, bisa berbulan-bulan nyari judul saja. Jadi sebenarnya nyari judul itu ada dua faktor mencari judul. Yang pertama, kalian tentukan dulu apa yang mau kalian teliti. Yang pertama. Yang kedua, kalian mencari judul itu terjun langsung ke tempat penelitian. Ya, misalnya di PAUD Gunung Stoli, misalnya, langsung kalian turun ke sekolah tersebut mencari permasalahan. Jadi dua aspek itu masing-masing mempunyai kelemahan dan kekurangan. Kalau judul kita tentukan duluan, ya mungkin kita masuk ke tempat penelitian, ya judul yang kita teliti itu nggak sinkron, ya nggak yang secara aktualita, nggak ada hubungan prioritas dari pengembangan sekolahnya, ya. Dan jauh berbeda apa prospek sekolah tersebut. Ya, kalau kita tentukan judulnya duluan. Kalau kita sudah masuk ke tempat penelitian, di situ kita cari permasalahannya. Apa prioritas-prioritas dari sekolah tersebut? Apa yang aktualita? Ya, itu dia kelebihannya. Dan kekurangannya, ada juga kekurangannya. Ya, kalau kita langsung ke tempat penelitiannya, ya berarti kita masuk ke tempat penelitian belum ada judul sama sekali. Tinggal kita pilih yang mana kita mau. Tapi kalau menurut saya yang lebih enak itu adalah kalian terjun ke sekolah itu. Judul kita belum ada. Ya, judulnya belum ada. Terjun ke sekolah itu, ya, amati ya keadaan pembelajarannya, ya, lihat prospek pengembangan prioritas dari sekolah tersebut, ya. Kemudian sedikit kita berbaur dengan guru-guru, cari semua informasi-informasi, ya. Kemudian kita list masalah-masalahnya. Setelah kita list masalah-masalahnya, baru kita konfirmasi dengan kepala sekolah apa kira-kira yang paling prioritas dari pengembangan sekolah ini, Bapak Kepala Sekolah. Ini banyak nih masalah-masalahnya. Jadi kalian catat dalam selembar kertas berbentuk format, ya, apa masalah-masalahnya, baru kalian pilih, ya, berapa variabel yang ingin kalian lakukan penelitian. Jangan semua kalian lakukan penelitian, ya nggak siap-siap lah, ya bertahun-tahun. Ya, cari permasalahan yang paling urgen, cari permasalahan yang paling aktualita,
cari permasalahan yang kaitan erat dengan prioritas pembangunan dari ataupun pengembangan dari sekolah tersebut. Ya, itu yang paling gampang kalau menurut saya. Tapi ada juga orang ya judul dulu ditentukannya. Judulnya dulu tentukannya, baru dia masuk ke tempat penelitiannya. Dan inilah yang agak susah, ya, bisa nanti kita berbenturan apa yang akan kita teliti dan itu tidak mempunyai prospek pengembangan ataupun prioritas pengembangan dari sekolah tersebut. Model-model itu yang kita ingin lakukan sesuai dengan judul kita. Kalau kita konfirmasi dengan kepala sekolah, nah ini untuk apa ini kata kepala sekolah? Pak, ini Pak, judul saya. Apa nih judul kamu ini? Ini nggak ada hubungannya dengan prioritas kita. Iya, ini udah usang ini, model-model seperti ini. Nah, itulah jawaban dari kepala sekolah. Jadi tinggal kita menentukannya, apa yang duluan kita lakukan. Ini seperti pepatah, mana duluan telur sama ayam? Ya, itu dia. Ada orang mengatakan telur dulu, baru ada ayam. Ya, karena dia telur itu menetas, jadilah ayam. Ada orang juga mengatakan ayam dulu, kan dia bertelur. Ya, jadi itu kita yang menentukan. Apakah kita menentukan judul terlebih dahulu, ataukah kita menentukan tempat penelitian terlebih dahulu? Sama artinya dengan ayam dan telur. Masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan. Jadi, itulah anak bapak semua, ya, dalam penelitian apapun, baik itu penelitian kualitatif, baik itu penelitian kuantitatif, baik itu penelitian kombinasi, baik itu penelitian tindakan kelas, ya, kedua unsur tersebut harus kita pilih. Pak, saya nggak mau milih kedua-duanya, berarti nggak ada penelitian dong, ya, nggak ada penelitian kalau nggak dua-duanya. Harus kalau kita mau mengadakan penelitian, harus kita pilih salah satu. Ya, judul ditetapkan terlebih dahulu ataupun tempat penelitian ditetapkan terlebih dahulu. Jadi, bagaimana kita menentukan format identifikasi masalah? Ya. Jadi, bagaimana format fokus masalah? Ya, untuk itu mari kita lihat, ya, anak-anakku semua, seperti slide sebagai berikut. Ya, bagaimana implementasi, ya, penelitian tindakan kelas, ya, bab 1, observasi dan rumusan masalah. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa alur penelitian tindakan kelas ini seperti slide, ya, yang tergambar, ya, dalam siklus 1, ya, permasalahan, kemudian alternatif pemecahan, pelaksanaan tindakan pertama, observasi pertama, kemudian analisis data pertama, kemudian refleksi pertama. Terselesaikah penelitian kita pada siklus 1? Kalau sudah selesai, stop sampai di situ. Kalau belum selesai, belum ada hipotesis yang kita dapatkan, maka kita harus masuk ke siklus kedua. Ya,
kita ulang balik permasalahannya, kemudian alternatif pemecahan, rencana tindakan kedua, kemudian pelaksanaan tindakan kedua, observasi, kemudian analisis data kedua, refleksi yang kedua. Kalau terselesaikan, kita cuma siklus kedua saja. Kalau tidak selesai, maka kembali lagi ke permasalahan. Jadi siklus ini tergantung dari hasil yang kita dapatkan. Bisa siklusnya sampai 5 kali, bisa 6 kali, bisa 2 kali juga selesai. Dan inilah alur dari penelitian tindakan kelas. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ya, bagaimana format identifikasi masalah, ya, kita buat formatnya, kita tuliskan masalah yang mengganggu dan menghalangi dalam pencapaian tujuan pendidikan. Apa-apa aja masalahnya? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai sebanyak-banyaknya masalah-masalah, ya, yang harus kita identifikasi. Kita catat dalam format identifikasi. Ya. Semakin banyak identifikasi masalah dalam penelitian kita di tempat penelitian kita, maka semakin baik. Dan inilah nanti yang cikal bakal, ya, yang akan kita gunakan sebagai judul kita. Dan ini juga berarti sebagai cikal bakal yang akan kita teliti. Dan format identifikasi masalah ini sebanyak-banyaknya, maka kita konfirmasikan kepada kepala sekolah. Ya, kita kita berikan masalah-masalah ini, kita berdiskusi dengan kepala sekolah, mana yang paling urgen masalah yang ada ini, mana yang paling aktualita dalam masalah identifikasi, dan mana prioritas pembangunan dari sekolah yang kita akan teliti. Kita pilihlah yang paling urgen secara realita, secara aktualita, secara kekinian, ya, dan ini harus kita musyawarahkan, kita konfirmasikan dengan kepala sekolah. Kemudian kita fokus masalah. Kalau tadi adalah identifikasi masalah, maka kita buat lembar keduanya, ya, format fokus masalah. Ya, kita catat juga, ya, dalam lembar ini fokus permasalahan penelitian kita. Kita catat semua, sebanyak-banyaknya juga kita catat. Ya, dan ini juga harus kita diskusikan kepada kepala sekolah. Karena kepala sekolah lah yang dapat kita tarik datanya, ya, dapat kita tanyakan kepadanya, ya, mana masalah-masalah yang lebih, ya, prioritas dari suatu sekolah. Jadi seperti saya katakannya sudah, setiap sekolah itu tidak mempunyai atau sama prioritasnya. Ada yang sama dan banyak yang tidak sama. Setiap sekolah mempunyai prioritas pengembangannya. Ya. Jadi inilah, ya, formatnya yang harus kita catat satu persatu. Kemudian format diagnosis masalah, ya, diagnosis penyebab masalah. Apa penyebabnya? Ya, kita diagnosis, ya. Yang format tadi, yang 1, 2 tadi, 3, 2 tadi, dalam format ketiga adalah format diagnosis masalah. Bagaimana permasalahan ini kita diagnosa dulu. Ya, kalau penyakit itu diagnosa dulu apa penyakitnya.
Kalau dalam penelitian tindakan kelas, kita agnosis penyebab permasalahan itu. Apakah fasilitasnya kurang, tidak ada laptopnya, ya, kemudian tidak ada wifi-nya, ya. Kemudian alternatif tindakan perbaikannya apa? Juga kita catat, ya, ini secara berkesinambungan antara diagnosis penyebab permasalahan dan alternatif perbaikannya bagaimana yang kita tuliskan dalam format diagnosis masalah. Kemudian penetapan fokus masalah, ya, kita rasakan adanya masalah, ya, harus kita rasakan, ya, adanya masalah, ya, masalah itu, ya, tidak sesuai, ya, apa yang diharapkan dan apa yang dikerjakan tidak sesuai. Kita rasakan adanya masalah, kemudian identifikasi masalah, kemudian kita analisis masalahnya, kita rumuskan masalah tersebut. Merasakan adanya masalah, ya, tidak puas terhadap pembelajaran yang dilakukan, ya, karena guru-gurunya, ya, tidak asal mengajar saja, tidak ada model-model yang kekinian, ya, sehingga murid-murid kita atau siswa-siswa di sekolah tersebut tidak merasa puas. Kemudian berpikir balik untuk melihat sisi lemah pembelajaran, ya, dibalik dia, ya, sisi lemahnya apa, ya, sisi lemahnya yang dalam penelitian kita, ya, tidak puas. Kemudian sisi lemahnya apa, ya, kemudian ada usaha kemauan untuk mengatasi atau memecahkan masalah. Inilah, ya, kita merasakan adanya masalah, ya. Kalau tidak ada masalah, perlukah kita mengadakan penelitian tindakan kelas? Ya, nggak perlu. Ya, kalau nggak ada masalah, ngapain kita capek-capek mengadakan penelitian? Ya, kita harus merasakan adanya masalah. Kemudian, seperti tadi, kita identifikasi masalahnya. Apa yang sedang terjadi sekarang, apa yang terjadi mengandung masalah, apa yang saya lakukan untuk mengatasinya. Inilah yang harus kita kerjakan dalam penelitian tindakan kelas. Kemudian analisis masalah, ya, pilih masalah yang dirasa penting, ya, jangan memilih masalah di luar kemampuan. Pilih dan tetapkan masalah dengan skala kecil dan terbatas. Usahakan bekerja secara kolaboratif. Kaitkan PTK dengan rencana pengembangan sekolah. Jadi, analisis masalah ini kita pilih masalah yang terasa penting, yang paling urgen masalahnya, yang kekinian, ya, yang aktualita. Ya, kita jangan sekali-sekali, ya, memilih masalah di luar kemampuan kita. Ya, jadi kita harus mengukur dulu kemampuan kita, ya, baik finansial, ya, baik itu waktu, tenaga. Nah, harus kita ukur kemampuan kita sehingga kita, ya, bisa menganalisis masalah. Jangan masalahnya kita pilih, ya, yang di luar kemampuan kita. Kemudian tetapkan masalahnya dengan skala kecil. Jadi yang fokusnya yang kecil, ya, jangan terlalu lebar, jangan terlalu meluas, sehingga apa nanti yang diharapkan tidak akan tercapai. Buatlah dengan skala-skala kecil dan terbatas. Jangan sekali-sekali kita menetapkan masalah dengan skala besar, dan terutama dengan kerancuan-kerancuan. Ya, ini akan membuat kita menjadi kewalahan.
Usahakan bekerja secara kolaboratif. Ya, kita bekerja bukan sendiri. Kita mengadakan penelitian tindakan kelas ini bukan single factor, ya, bukan single factor. Ya, kita kolaboratif bersama teman-teman kita, bersama guru-guru kita, bersama kepala sekolah, kita kolaboratif. Ya, kemudian kaitkan PTK dengan rencana pengembangan sekolah. Kemudian perumusan masalah. Rumuskan masalah dalam bentuk kalimat pertanyaan. Ya, contoh rumusan masalah, apakah dengan menggunakan media OHP dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi? Ya, itulah ya contohnya. Ya, ini adalah contohnya. Nanti contoh rumusan masalah ini akan kita sesuaikan dengan ya pendidikan anak usia dini atau PAUD. Cara pemecahan masalah ya memuat tentang pendekatan dan konsep yang digunakan untuk pemecahan masalah. Alternatif pemecahan masalah telah menunjukkan akar penyebab permasalahan dan bentuk tindakan yang ditunjang dengan data yang lengkap dan baik. Di samping itu, perlu dibayangkan kemungkinan manfaat penelitian dalam rangka implementasi pembelajaran dan berbagai program sekolah lainnya. Dan inilah dia cara pemecahan masalahnya, ya. Bagaimana alternatif pemecahan masalahnya? Ya, dan ini harus ditunjang dengan data yang lengkap dan baik. Ya, jangan kita berbicara ya, untuk pemecahan masalah tanpa data. Ya, semuanya kita bekerja dengan data. Ya, data itu merupakan suatu yang paling urgen dalam masalah apapun. Semua yang kita kerjakan harus berdasarkan data yang ada. Kemudian tujuan penelitian, menyatakan apa yang ingin diperoleh dari penelitian, dirumuskan dalam kalimat tanya. Ya, contoh tujuan penelitian ya untuk meningkatkan kemampuan kelas SMA Negeri Batuna 2 dalam memecahkan masalah dan seterusnya. Demikianlah anak Bapak ya bagaimana kita identifikasi masalah sehingga ya judul yang kita dapatkan akan bermanfaat ya bagi tujuan sekolah khususnya dan umumnya untuk model-model pembelajaran ya secara lokal dan nasional. Nah, itu dia. Mari kita berdiskusi. Silakan yang ingin bertanya. Ya, si Malda. Saya milih Malda dulu, nanya. Ya, Malda. Pak. Ya, nanya. Baik Pak, saya ingin bertanya pada slide terakhir, pada contoh perumusan masalah tadi Pak. Nah, jadi kan di situ butuh memuat tentang pendekatan. Jadi pendekatan apa yang diberikan kepada pendekatan apa yang diberikan, Pak? Ya, terima kasih Malda. Jadi kalau kita mengadakan penelitian, ya, apa yang kita lakukan? Penelitian apa? Pendekatan penelitian apa? Apakah kita melakukan eksperimen? Apakah kita mengadakan role playing? Apakah kita mengadakan wawancara? Dan itulah pendekatan-pendekatan dalam penelitian tindakan kelas. Ya, kita pilihlah salah satu dari ketiga faktor tersebut dan bisa juga kita kombinasikan ketiga faktor tersebut. Oke, terima kasih Malda. Siapa yang ingin lagi bertanya? Siapa yang ingin lagi? Ayo. Ya, dibuka. Mana apanya? Mana kameranya? Buka.
Ya, ayo nanya lagi. Siapa yang mau nanya? Flora, Flora nanya. Ayo Flora, kamu belum pernah bertanya Flora. Ya Pak, tentang analisis masalah ini Pak. Kan ada juga dibuat di sini pemilihan masalah yang dirasakan penting. Contoh seperti apa masalah yang untuk merasakan bahwa masalah itu penting, bagaimana kita mengetahuinya Pak? Ya, terima kasih. Jadi analisis masalah, pilihlah masalah yang penting. Ya, bagaimana kita mengetahuinya penting atau tidak? Ya, kita anggap semuanya penting. Ya, maka kita harus bertanya, berdiskusi dengan kepala sekolah. Kita tidak bisa mengatakan ini penting dan ini penting tanpa kita melakukan diskusi dengan kepala sekolah. Jadi dalam analisis masalah ini, setiap sekolah itu berbeda-beda, tidak sama, sesuai dengan apa prioritas pengembangannya. Jadi tidak bisa kita katakan di suatu sekolah penting, tapi di sekolah lain tidak penting. Dia sesuai dengan apa pengembangan prioritas yang dilakukan sekolah tersebut. Jadi dalam intinya kita harus berdiskusi dengan kepala sekolah mana yang paling penting. Apakah yang paling penting itu meningkatkan prestasi belajar dalam matematika atau berhitung? Ya, kita harus berdiskusi dengan kepala sekolah. Terima kasih Flora. Terima kasih Pak. Ya, siapa lagi? Satu lagi siapa? Kira-kira? Siapa lagi nih? Siapa lagi? Ayo, mana ayo? Ayo Lestari, mana? Ayo Lestari, ayo. Kamu nanya, kamu nggak pernah nanya, ayo Lestari. Ayo. Ayo Lestari. Kan nggak ada orangnya kan? Ya, ada si Ayu. Siapa? Si Murni Lase. Mana Murni Lase? Murni. Ya Pak. Nah, nanya kamu nggak pernah nanya. Pak, pertanyaan saya tentang pemecahan masalah tadi, Pak. Iya. Maksudnya, Pak, contohnya kayak mana? Pemecahan masalah. Ya. Iya. Iya, terima kasih Murni. Ya, jadi dalam penelitian tindakan kelas ini pemecahan masalah. Ya, pemecahan masalah ini hanya dilakukan secara kasat mata dulu, belum kita melakukan penelitian dan menjawab tadi adalah hasil penelitian. Tetapi dalam hal ini kita estimasi bagaimana dan siapa yang harus kita lakukan. Jadi pemecahan masalah ini secara hipotesis dari kita sendiri. Apa hipotesis itu? Hipotesis adalah jawaban sementara kita sebagai peneliti yang didukung oleh teori-teori dan penelitian-penelitian lain yang berhubungan atau relevan dengan kita. Oke, Nius. Kira-kira sudah cukup, Nius? Ya, itu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, kita tutup. Ya, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Selamat sore, Pak. Selamat sore.